Shalom, bersama dudukan kepala. Inilah anak yang kau kasihi, dan kami ada sebagaimana anak-anak Engkau. Engkau Bapa yang penuh kasih, dan kami masih bisa bernapas, kami hidup semua karena anugerah-Mu. Sekalipun badai ada, tapi Tuhan selalu menyertai kami. Maka pada bangun pagi yang cerah, sebelum kami menghadap Absalai, kami adakan mesbah, keluarga mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan. Kami boleh rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu, sekalipun singkat, tapi firman menjadi berkat buat kami. Dan membuka hati kami untuk diterangkan oleh firman-Mu, untuk dikoreksi oleh firman-Mu, untuk dibentuk oleh firman-Mu, dicelikan mata rohani, dan firman menuntun dalam hidup kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat 30. Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat 30. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah, supaya kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karya sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam pelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita pada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah nyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu datang kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga tentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka hanya dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka dibenarkan, mereka juga dimuliakannya. Puji Tuhan. Suatu nasihat firman Tuhan yang sangat baik yang ditujukan jemaat Roma. Jemaat Roma, jemaat yang mengalami suatu pergumulan yang berat. Jemaat yang mengalami pergumulan yang berat, banyak kali mengalami penderitaan, kelaparan, sengsara dan segala-galanya. Tapi semua terjadi atas izin Tuhan. Mungkin hari ini saudara mengalami suatu pergumulan, soal ekonomi, pekerjaan, anak. Semua terjadi atas izin Tuhan. Ya. Semua terjadi atas izin Tuhan. Apa yang terjadi di hidup kita, seizin Tuhan, sebab kita miliknya, milik punyanya atau kesayangan Tuhan. Sebagaimana dikatakan Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datang kebaikan
bagi mereka mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datang kebaikan bagi mereka yang masih. Kalau saudara mengasihi Tuhan, ingat, kalau saudara mengasihi Tuhan, kalau sudah mengalami masalah, persoalan, problem yang saudara hadapi hari ini, rasa berat, ingat, ada rencana Tuhan dalam diri kita. Ingat, Allah turut campur bekerja. Dia tidak membiarkan saudara sendiri. Ingat, Matius 1:23, nama disebut iman. Berarti Tuhan beserta. Dalam persoalan apapun, Tuhan menyertai saudara. Ajak Tuhan turut campur tangan dalam hidup saudara. Ajak Tuhan dalam bisnis saudara. Ajak Tuhan dalam rumah tangga saudara. Libatkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan Tuhan ditinggalkan, diburitkan. Ajak. Ayo bangun Tuhan. Jangan Tuhan biarkan dia tidur. Bangun. Bekerja sama-sama dengan saudara. Nanti hasilnya banyak. Kalau saudara biarkan, ya repot sendiri. Tapi kalau kita ajak Tuhan, yang terjadi semua izin Tuhan. Allah tuh coba kita bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Ya, kalau saudara mengasihi Tuhan, dia tahu. Ingat 1 Korintus 16 ayat 2. Berkat Tuhan turun pada orang yang mengasihi Dia. Kalau udah mengasihi Tuhan, berkat sudah ada. Rohani, jasmani. Terimalah dengan iman. Allah tuh campur tangan. Semua terjadi, semua demi untuk kebaikan kita. Mulai proses demi proses, mulai masalah demi masalah, nanti kelihatan. Oh, hasilnya. Oh, ada rencana. Tengok ke belakang. Tuhan punya rencana yang indah dan saudara. Saya nengok ke belakang. Semua yang terjadi seizin Tuhan. Oh iya, semua demi kami. Sebagaimana saudara, orang mau berhasil di saat punya sarjana, dia berjuang. Bahkan sampai yang terakhir, skripsi, tesis, ujian, proposal dan segalanya sekerjakan. Tapi dia lakukan, nanti hasilnya. Begitu sudah, dia bahagia. Jeripaya tidak sia-sia. Amin. Jadi demikian juga saat kita tengok, oh iya, apa yang Tuhan perbuat dan diri kita adalah baik adanya. Amin. Dia tidak pernah merencanakan yang ingat Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan bukan rancangan yang mencerahkan, tapi damai sejahtera. Amin. Rencana Tuhan indah dalam saudara. Terima kasih Bapa di surga. Kami pertaruhkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan. Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau punya rencana yang indah hidup kami. Kami tak takut, tapi beri kekuatan dalam hidup kami. Sebagaimana jemaat Roma kuat dalam menghadapi hidup, kami kuat. Kami percaya yang indah pada waktunya Tuhan. Bertai kami perjalanan sekolah, kuliah, bekerja, berdagang. Begini selamat, pulang selamat, dan segala kebutuhan kami cukupkan. Kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, pahlawan, para TNI, para Polri. Maka mereka sebagai hamba-hamba Allah, Bapak mereka anak hamba, berikan mereka takut pada Tuhan, dan negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.